Wajah Cui jadi memerah mendengar pertanyaan Feng Wangshui, dan karena ini ia lalu mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya balik, kenapa Feng Wangshui mencarinya. Feng Wangshui pun menjawab dan menceritakan masalahnya, yaitu saat ini beberapa orang tengah memaksanya untuk mundur dari grup Feng Hua, jadi ia kesini untuk minta bantuan Cui. Mendengar ini, Cui tidak langsung mengiyakan akan permintaan Feng Wangshui, melainkan Cui terlebih dahulu bertanya di mana saat ini senior Feng berada. Kali ini Feng Wangshui menjawab, bahwa ia sendiri sebenarnya tidak tahu kemana saat ini senior Feng pergi, karena jika tidak, siapa yang berani mengganggu dirinya. Akan tetapi saat ini, di saat Cui dan Feng Wangshui tengah berbincang bersama, keduanya tidak sadar, di kejauhan sepertinya ada seseorang yang tiba-tiba datang menuju ke arah keduanya. Orang-orang ini ada 3 orang, 2 pria bernama Fen Gaohan dan Ouyang Tian, serta wanita bernama Fen Jiajia, dan sepertinya ketiganya ini merupakan kenalan dari Feng Wangshui. Tentunya Feng Wangshui tidak punya kesan baik terhadap ketiganya, jadi saat ia melihat Fen Gaohan dan lainnya datang, ia pun tampak marah, dan menyuruh Fen Gaohan untuk tidak mengganggunya dan temannya. Fen Gaohan sendiri tidak peduli dengan kemarahan Feng Wangshui, dan ia justru menoleh dengan tingkah main-main, mencari siapakah teman Feng Wangshui ini, dan kemudian, dengan menunjuk ke arah Cui, Fen Gaohan bertanya kepada Feng Wangshui. Apakah yang dimaksud teman dari Feng Wangshui adalah pria miskin yang duduk ini? Sontak saja, sesaat Fen Gaohan mengatakan ini, tampak seseorang terlihat menggebrak meja dengan keras tanda ia sangat marah dengan perkataan Fen Gaohan. Tentu orang yang marah ini adalah Feng Wangshui yang tidak terima akan ucapan Fen Gaohan yang menghina Cui, dan karena ini, ia memperingatkan Fen Gaohan untuk menjaga mulutnya. Sementara di sisi lain, saat ini Fen Jiajia justru membela Fen Gaohan, dan mengingatkan bahwa Feng Wangshui hanyalah anak adopsi dari keluarganya, jadi jangan berani bicara balik kepada mereka. Feng Wangshui pun jadi lebih marah akan ucapan Fen Jiajia ini yang seakan merendahkannya, dan ia mengancam lainnya supaya jangan membuat kesabarannya habis. Namun kali ini, Fen Gaohan masih tetap tidak peduli dengan Feng Wangshui, dan ia justru memprovokasi. Jika Feng Wangshui tidak suka ucapannya, maka Feng Wangshui bisa menampol wajahnya. Benar saja, setelah Fen Gaohan mengatakan ini, instan karma pun terjadi, dan sesuai dengan yang diinginkan Fen Gaohan, tampolan maut pun berhasil mendarat di wajah Fen Gaohan. Tentu yang menampol ini tidak lain dan tidak bukan adalah Cui, dan Cui sendiri dengan polos berkata, ia sebelumnya belum pernah dengar permintaan seperti ini sepanjang hidupnya. Untuk Fen Gaohan sendiri, setelah dapat tampolan di wajahnya, ia pun merasakan sakit, sementara ia sangat marah akan perlakuan Cui kepadanya. Di sisi lain, saat ini pria yang satunya yang bernama Ouyang Tian, ia minta Cui untuk menyudahi hal ini, dan baginya semua ada solusinya, jadi apa gunanya menampol Fen Gaohan seperti ini. Tetapi dari ucapan Ouyang Tian ini, Cui hanya tersenyum tipis, dan membalas ucapan Ouyang Tian dengan santai, berkata memangnya apa urusan Ouyang Tian dengan apa yang ia lakukan. Mendengar ini, Ouyang Tian pun menjadi sedikit kesal akan ucapan Cui, dan ia lalu memberitahu Cui bahwa ia berasal dari keluarga Ouyang, jadi Cui janganlah berani menyinggung dirinya. Sontak saja, Cui pun spontan jadi terkejut setelah dengar apa yang dikatakan Ouyang Tian, dan ia lalu mengkonfirmasi apakah yang dimaksud Ouyang Tian adalah keluarga Ouyang yang terkenal itu. Ouyang Tian sendiri tidak menyangkalnya, dan ia justru tersenyum bangga, dan melihat tampang Cui, ia berpikir sepertinya Cui ini sangat takut terhadap kehebatan keluarganya. Dan karena ini, Ouyang Tian pun kemudian berkata kepada Cui, karena Cui sudah tahu identitasnya, maka ia menyuruh Cui untuk berlutut dan akui kesalahannya dan masalah ini akan selesai. Namun saat ini, Fen Gaohan sedikit keberatan, berkata kepada Ouyang Tian untuk tidak mengampuni Cui, dan buat Feng Wangshui untuk membayar kesalahan milik Cui. Mendengar ucapan Fen Gaohan ini, Cui pun tampak terdiam, dan merasa ucapan Fen Gaohan ini sungguh tidak masuk akal, dan sepertinya ia masihlah lunak terhadap Fen Gaohan sebelumnya. Tapi berbeda dari Cui,
saat ini Feng Wangshui meraih lengan Cui, dan dengan khawatir ia menyarankan Cui untuk tidak impulsif, dan lebih baik menyudahi hal ini. Dari saran Feng Wangshui ini, Cui sendiri hanya membalas lembut, berkata kepada Feng Wangshui supaya Feng Wangshui tidak perlu khawatir, dan ia akan menangani masalah ini. Tapi sepertinya ucapan Cui ini justru ditertawakan Ouyang Tian, menganggap Cui adalah pahlawan kesiangan, dan karenanya, ia ingin tahu, apakah Cui bisa menghadapi konsekuensinya. Di sisi lain, Fan Gaohan juga sudah kehilangan kesabarannya, dan sementara menunjuk ke arah Cui, ia memerintahkan para preman yang ia bawa untuk segera memberi pelajaran ke Cui. Mendapat perintah, para preman pun segera mengeksekusi perintah tersebut, dan mereka lalu dengan sigap melompat ke arah Cui, dan langsung melancarkan serangan ke Cui. Tentu Cui sendiri yang melihat ini, ia pun tanpa bisa dipungkiri ia merasa sedikit risih akan hal ini, dan terlihat saat ini tampangnya menunjukkan wajah penuh kemuraman, tanda ia sangat marah. Dan karena ini, untuk adegan berikutnya, Cui pun kemudian melepaskan aura di tubuhnya ke segala arah. Dan aura Cui ini tampak membuat para preman terpental di udara, dan tidak cukup sampai di sini, dari aura Cui ini, aura ini pun terlihat juga melesat cepat melewati Fan Gaohan, hingga membuat Fan Gaohan terdiam sepi tidak sadar apa yang terjadi. Dan untuk selanjutnya, Cui sendiri lalu secara perlahan melangkahkan kakinya berjalan menuju ke arah Fan Gaohan berada, di hadapan Fan Gaohan. Cui menatap Fan Gaohan yang saat ini ia tampak ketakutan, dan Cui kemudian bertanya kepada Fan Gaohan, apakah Fan Gaohan berani melawan dirinya. Kejadian ini tentunya juga dilihat Ouyang Tian, dan ia yang lihat Fan Gaohan begitu takut ke Cui. Ia pun tampak marah ke Fan Gaohan, berkata bahwa Fan Gaohan ini tidak punya nyali. Cui yang dengar ucapan Ouyang Tian, ia pun justru balik bertanya ke Ouyang Tian, jadi apakah Ouyang Tian ini lebih berani dari Fan Gaohan? Jika begitu bagaimana jika Ouyang Tian melawan dirinya? Sontak saja. Mendapat tantangan ini, Ouyang Tian pun tampak sedikit kesal, dan berkata ke Cui untuk tidak sombong, karena di dunia ini, masih banyak orang yang lebih kuat dari Cui. Setelah mengatakan ini, Ouyang Tian lalu menoleh ke belakang, tepatnya ke seorang pria yang ternyata adalah Lu Yuan, dan ia meminta Lu Yuan untuk membantunya mengalahkan Cui. Dan saat ini, Feng Wangshui yang melihat Lu Yuan, ia pun tampak khawatir. Karena ia tahu siapa sebenarnya Lu Yuan ini, jadi ia lalu menyarankan Cui untuk tidak perlu bertarung dengan Lu Yuan. Namun dari kekhawatiran Feng Wangshui ini, Cui sendiri hanya mengatakan ke Feng Wangshui untuk tidak perlu khawatir, dan baginya Lu Yuan ini bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Lu Yuan sendiri saat ini masih tampak tenang akan ucapan Cui yang seakan menghinanya, dan sembari mengelus ular putih di tangannya, ia merasa lawannya ini sungguh bermulut besar. Akan tetapi detik berikutnya, setelah melihat siapa sebenarnya lawannya ini, ia pun tiba-tiba terkejut, ternyata lawannya ini adalah Cui, orang yang telah mengalahkannya sebelumnya. Menyadari ini, Lu Yuan pun tampak syok bercampur takut, dan ia tidak habis pikir, kenapa Cui ini bisa ada di sini, dan kenapa harinya sangat tidak beruntung bertemu monster ini di sini. Tentunya ketakutan dari Lu Yuan ini tidak diketahui oleh Ouyang Tian, dan parahnya, saat ini Ouyang Tian justru meminta Lu Yuan untuk segera memberi pelajaran kepada Cui. Sontak saja, mendengar apa yang diucapkan Ouyang Tian, Lu Yuan pun spontan menjadi marah, dan ia langsung menampol Ouyang Tian, dan menyuruhnya untuk cepat diam. Dan untuk selanjutnya, setelah ia menampol Ouyang Tian, Lu Yuan pun kemudian membungkukkan badannya ke arah Cui, dan ia meminta maaf kepada Cui atas masalah yang terjadi. Sementara di sisi lain, Ouyang Tian yang mendapat tampolan dari Lu Yuan, ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ia juga tidak tahu kenapa Lu Yuan justru memberi hormat ke Cui. Dan saat ini, Cui sendiri bertanya kepada Lu Yuan, "Oh, tidak ingin balas dendam padaku?" Ini adalah kesempatan langka. Dari pertanyaan, Lu Yuan pun menjawab, "Tidak, tentu saja tidak. Kedamaian itu berharga. Bahkan jika aku mati aku tidak akan berani balas dendam kepadamu, Tuan. Baiklah, suruh mereka minta maaf kepada temanku, dan masalah ini selesai." Tentunya Cui tidak ingin memperpanjang masalah ini. "Kalian semua, cepatlah ke sini untuk mengakui kesalahanmu." Tunjuk Lu Yuan kepada Ouyang Tian dan lainnya, "Maaf, tolong maafkan kami.
Ouyang Tian dan lainnya pun hanya bisa berlutut di hadapan Feng Wangshui dan Cui, dan mereka segera meminta maaf. Saat ini Feng Wangshui hanya berkata kepada semuanya, "Sebenarnya aku tidak ingin menempatkan kalian semua dalam posisi yang sulit, jadi jangan muncul di hadapanku lagi." Cui juga ikut menambahkan, berkata, "Ingatlah apa yang dikatakan temanku, jika ini terulang lagi kalian tidak akan aku lepaskan." Kali ini, Lu Yuan memberi jaminan kepada Cui, berkata kepada Cui untuk tidak perlu khawatir, karena jika ini terulang lagi, aku akan menampol mereka sendiri. Untuk adegan selanjutnya, karena urusan di sini sudah selesai, Cui dan Feng Wangshui pun memutuskan untuk pergi, dan Lu Yuan yang melihat ini, ia akhirnya bisa merasa lega. Namun saat ini, Ouyang Tian tiba-tiba bertanya kepada Lu Yuan, "Tuan Lu, aku tidak mengerti, kenapa kau begitu takut kepada Cui?" Mendengar ini, Lu Yuan tidak langsung menjawab, tapi justru balik tanya ke Ouyang Tian, bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang diriku di antara para seniman bela diri sebagai seorang marshal?" "General," dengan mengangkat jempolnya, Ouyang Tian pun menjawab, "Master Lu, jelas kamu diakui sebagai Marshal General tingkat atas." Mendengar jawaban, Lu Yuan tampak menggelengkan kepalanya, berkata, "Tetapi dibandingkan dengan Marshal Patriark seperti Cui, apakah seorang Marshal General sepertiku layak disebut kuat?" Sontak saja, mendengar Lu Yuan, Ouyang Tian pun jadi terkejut, dan ia tersadar, bertanya, "Apa, Marshal Patriark? Aku baru saja menyinggung seorang Marshal Patriark." Adegan pun lalu berlanjut, dan setelah beberapa saat berlalu, saat ini Cui dan Feng Wangshui tengah berjalan bersama, dan Feng Wangshui sendiri sangat kagum dengan aksi Cui sebelumnya. Mendengar ini, Cui hanya berkata kepada Feng Wangshui, "Bukannya aku menyombongkan diri, tapi aku khawatir orang yang memiliki kemampuan untuk melawanku masih belum lahir." Tentunya Feng Wangshui tidak membantah akan ucapan Cui ini, dan ia justru berterima kasih kepada Cui. Karena sekarang tidak ada lagi yang berani mengganggu dirinya. Mendapat ucapan terima kasih dari Feng Wangshui, Cui pun hanya berkata kepada Feng Wangshui, "Selama aku masih hidup di dunia ini, tidak ada yang boleh menggertak temanku." Adegan pun kemudian berganti, dan waktu pun juga telah berlalu, saat ini di kediaman keluarga Chu, tepatnya di salah satu ruangan. Saat ini terlihat Chu Huige tengah berbicara dengan Chu Zhongfei, dan keduanya tengah membicarakan tentang investasi yang telah mereka lakukan. Dan saat ini, Chu Huige sempat memuji Chu Zhongfei, berkata, "Andai saja semua orang di keluarga Chu berpikiran sehat sepertimu, keluarga Chu kita tidak perlu menderita kesulitan lagi." Mendengar Chu Huige, Chu Zhongfei pun membalas, berkata dengan penuh yakin, "Kakek, jangan khawatir, keluarga Chu kita tidak akan pernah hancur." Chu Huige yang mendengar ucapan Chu Zhongfei seperti ini, ia pun merasa tenang, dan berkata ke Chu Zhongfei, "Kinerjamu bagus, nanti saat aku pergi, kamu bisa mengambil alih posisiku." Dengan apa yang dikatakan Chu Huige ini, tentu Chu Zhongfei menjadi senang, dan di dalam hatinya, berkata, "Selama aku mendapat persetujuan dari kakek, aku akan menjadi kepala keluarga nanti." Adegan pun kemudian berlanjut, dan waktu terus berjalan, hingga saat ini adalah waktu di mana malam tahun baru telah tiba. Masih di kediaman keluarga Chu, saat ini terlihat Cui sudah datang di kediaman keluarga Chu ini, dan tampaknya kedatangan Ci ini disambut oleh seseorang. Orang yang menyambut Cui ini adalah Yu Hua, yang juga merupakan sepupu Cui, dan saat ia melihat Cui, ia berkata ke Cui, "Jika bukan karena untuk melihatmu, aku tidak akan ke sini." Cui sendiri yang mendengar Yu Hua, ia hanya tersenyum, bertanya kepada Yu Hua, "Kenapa? Apakah kamu kesulitan bergaul dengan mereka juga?" Dari pertanyaan ini, Yu Hua pun menjawab, "Kita semua punya pendapat yang berbeda. Aku tidak bisa mengobrol lebih dari 1 menit dengan mereka." Mendengar jawaban Yu Hua, Cui pun akhirnya mengerti, dan untuk itu ia lalu merangkul Yu Hua, berkata, "Baiklah, mari kita pergi ke tempat lain untuk membicarakan masa lalu kita." Namun, di saat Ci dan Yu Hua mau pergi, saat ini tiba-tiba Chu Zhongfei datang, dan ia berkata ke Cui, "Yo saudara besar, kau kembali, kenapa kau tidak masuk dan mengucapkan halo kepada semuanya? Ini adalah malam tahun baru, tapi Tuan Muda Chu berada di sudut seperti ini, bukankah itu akan membuat orang menertawakan keluarga Chu kita?" Mendengar ucapan Chu Zhongfei ini, Yu Hua pun sedikit marah, bertanya ke Chu Zhongfei, "Chu Zhongfei, ada apa denganmu? Apakah Cui butuh instruksimu untuk apa yang harus ia lakukan?" Dari pertanyaan Yu Hua ini,
Chu Zhongfei tidaklah menjawab, melainkan ia hanya berkata ke Yuhua, kau hanyalah orang luar, dan tidak punya urusan di keluarga Chu, jadi jangan ikut campur. Sontak saja, mendengar nada merendahkan ini dari Chu Zhongfei, Yuhua pun menjadi lebih marah, namun untungnya Cui yang ada di belakang Yuhua, ia berusaha menenangkan Yuhua. Dan Cui kemudian melihat ke arah Chu Zhongfei, dan kepada Chu Zhongfei, Cui berkata, memang benar aku sudah lama jauh dari keluarga Chu, tapi, sejak kapan ekor kecil sepertimu layak mengajariku? Cui pun mengatakan hal ini dengan tatapan tajam di matanya, dan ia masihlah tampak tenang tanpa ketakutan sama sekali. Mendengar dirinya dipanggil ekor kecil oleh Cui, kali ini giliran Chu Zhongfei menjadi marah, dan karena ini wajahnya tampak muram, dan memang benar, Chu Zhongfei sendiri masih ingat, sewaktu ia masih kecil. Ia memang sangat dekat dengan Cui, dan ia selalu mengikuti Cui kemanapun Cui pergi. Akan tetapi semua itu hanyalah masa lalu, jadi ketika Cui memanggilnya sebagai ekor kecil, ia sangat marah dan tidak terima dengan ini, sampai-sampai ia membanting gelas yang ia bawa, untuk Cui sendiri. Ia hanya tersenyum, dan tidak merasa ada beban ketika mengatakan hal ini, dan kepada Chu Zhongfei, Cui menyarankannya untuk tidak perlu emosi. Sementara di sisi lain, Yuhua saat ini tampak bercanda, dan dengan mengeluarkan ponselnya, ia mencoba menggoda Chu Zhongfei, dan berniat memotret wajah marah Chu Zhongfei. Sontak saja, mendapat perlakuan seperti ini, Chu Zhongfei pun jadi lebih marah, dan ia ingin sekali menampol Yuhua, tapi saat ini, Chu Zhonggu dengan cepat berusaha menghentikan Chu Zhongfei. Chu Zhongfei pun lalu dengan tampang marah hanya bisa berkata kepada Cui dan Yuhua, sadari posisimu sebelum menggoda orang lain, aku tidak akan berdebat dengan orang bodoh, dan bagaimanapun, posisi kepala keluarga Chu pasti akan menjadi milikku, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk merebutnya dariku. Tentunya Cui tidak peduli akan apa yang diucapkan Chu Zhongfei, dan dengan tampang acuh, ia hanya membalas berkata, emangnya aku peduli dengan posisi kepala keluarga, mendengar Chu Yuhu tampak meringis, dan ia bertanya kepada Cui, Kakaki, standarmu sangat tinggi, bahkan apakah posisi kepala keluarga Chu tidak bisa membuatmu tergoda? Cui tidak terlalu menanggapi candaan dari Yuhua, dan kemudian ia justru mengajak Yuhua untuk segera masuk, karena pesta makan malam akan segera dimulai, sementara Cui melangkah. Cui juga berkata dalam hati, alasan aku tidak tertarik, karena aku pernah jadi puncak di dunia dewa, jadi bagaimana bisa aku tertarik dengan reputasi duniawi ini. Adegan pun kemudian berlanjut, saat ini di sebuah ruangan, di ruangan ini terlihat sudah banyak orang yang sudah berkumpul, dan kebanyakan dari mereka adalah bagian dari keluarga Chu. Salah satunya adalah Chu Zhonggu. Saat ini ia tengah bersama Lin Xiaoman, dan ke Lin Xiaoman, Chu Zhonggu berkata, Xiaoman, saat kakek datang, jangan lupa untuk memberikan kesan baik. Berkat pil ajaibmu, kakek bisa hidup beberapa tahun lagi, kamu benar-benar penyelamat keluarga Chu kami. Tentunya Chu Zhonggu mengatakan hal ini dengan ekspresi senang. Lin Xiaoman sendiri saat ini, ia tampak merenung, berkata dalam hati, aku hanya tidak tahu kapan orang yang menjual obat itu akan datang untuk menagih hutang kepadaku. Namun saat ini, di saat Chu Zhonggu tengah berbicara dengan Lin Xiaoman, datanglah seseorang ke dalam ruangan, dan karena ini, semua orang pun mulai melihat ke arah orang yang datang. Orang yang datang tentu adalah Cui, dan saat ini ia datang dengan santai, dan ia tidak memperlihatkan wajah penuh kecanggungan sama sekali dalam situasi seperti ini. Akan tetapi berbeda dengan semuanya, saat ini Lin Xiaoman tiba-tiba saja jadi terkejut sesaat ia melihat orang ini adalah Cui, dan di dalam benaknya, ia tidak tahu kenapa Cui bisa ada di sini. Dan kemudian kepada Chu Zhonggu, Lin Xiaoman dengan nada lirih berbisik bertanya, Chu Zhonggu, siapakah orang yang barusan datang ini? Mendengar ini, dengan senyum remeh, Chu Zhonggu pun menjawab, dia adalah Cui, dan ia hanyalah cucu tertua kakekku, tetapi ia tidak memiliki pengaruh di rumah ini. Setelah dengar jawaban Chu Zhonggu, Lin Xiaoman pun akhirnya jadi mengerti, tapi di benaknya ia masih khawatir, apabila nantinya Cui ini akan mengekspos dirinya. Dan saat ini, sementara Chu Zhonggu dan Lin Xiaoman tengah membicarakan Cui, sepertinya Cui juga sekilas melihat ke arah keduanya. Dan kepada Chu Zhonggu dan Lin Xiaoman, Cui berkata sembari memasang tampang menyindir,
berkata sungguh bodoh dan pembohong, kalian sungguh pasangan yang cocok. Sontak saja, mendengar sindiran ini dari Cui, Chu Zonggu pun menjadi marah. Dan ia membalas, berkata ke Cui, Cui, kau sengaja mau ngajak ribut hari ini? Hah? Namun dari kemarahan Chu Zonggu, Cui sendiri tidak peduli, dan ia hanya berkata, menyebutmu bodoh bukanlah hal yang salah, dan lebih baik kau berhati-hati supaya tidak kena tipu. Dari ucapan Cui ini, Chu Zonggu pun jadi lebih marah. Tapi saat ini terlihat Chu Huige sudah datang, dan ia yang melihat ini, ia pun menyuruh semuanya untuk menyudahi keributan ini. Dan dengan tampang marah, Chu Huige pun berkata, berhentilah membuat keributan, apa kau tidak menghormati anggota keluarga Chu lainnya? Mendengar ini, Chu Zonggu pun kemudian menghampiri Chu Huige, dan ia melaporkan Cui, berkata, kakek, Cui, dia berbicara omong kosong lagi, untuk itu, kakek harus memberinya pelajaran. Chu Huige sendiri tidak langsung setuju akan ini, melainkan ia hanya berkata ke Chu Zonggu, aku tidak butuh kau mengajariku bagaimana berperilaku, jadi cepat duduk dan diamlah. Adegan pun kemudian berlanjut, dan saat ini situasi telah kembali kondusif, dan terlihat semua orang sudah duduk, dan untuk Chu Huige, ia punya kabar baik untuk semuanya. Mendengar ini, semuanya pun tampak penasaran, dan kemudian bertanya ke Chu Huige, kabar baik apa yang ingin disampaikan Chu Huige? Tentunya Chu Huige tidak ingin basa-basi akan hal ini, dan ia lalu menjelaskan ke semuanya, kalian pasti mengetahui berita bahwa distrik Longwan akan dikembangkan, dan karena ini, sebelum harga tanah meroket, sebelumnya Zhongfei telah membeli sebidang tanah yang luas, dan hal ini dipastikan akan sangat menguntungkan. Sesaat kabar baik ini disampaikan, Chu Zhongfei pun tampak puas dengan idenya ini, dan untuk Chu Zonggu, ia pun langsung memuji akan ide cemerlang dari Chu Zhongfei. Chu Zhongfei sendiri saat ini dengan senyuman bangga di wajahnya, ia berkata kepada Chu Zonggu, jangan berlebihan, tidak baik melukai harga diri kakak sulung kita. Chu Zonggu pun tidak membantah ucapan Chu Zhongfei, dan dengan senyum sinis, ia juga ikut berkata, dengan penghasilannya yang rendah, bagaimana bisa ia tahu soal harga diri? Tentu ucapan Chu Zhongfei dan Chu Zonggu ini ditujukan ke Cui, tapi Cui sadar dan masih tenang, dan ia lalu bertanya, Zhongfei, apakah kau tahu aku bisa saja menghasilkan 3 miliar? Sontak saja, mendengar Cui, Chu Zhongfei pun menjadi terkejut, dan ia sempat tidak percaya, bertanya, 3 miliar? Apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Hal yang sama juga terjadi pada Chu Zonggu, ia juga sempat tidak percaya, berkata, sudah kubilang Cui, meski kau bersemangat, janganlah bohong, ini tidak lucu. Namun berbeda dari lainnya, setelah mendengar Cui, Chu Huige saat ini justru marah ke Cui, berkata, kau sama saja seperti ayahmu, selalu berkata omong kosong. Dan untuk Chu Shanhe sendiri, setelah mendengar ucapan Cui, meski ia juga terkejut, tapi ia tidak marah, dan ia meminta Cui untuk tidak membuat masalah dengan lainnya. Tetapi dari situasi seperti ini, Cui sendiri saat ini hanya tersenyum, dan apa yang ia katakan bukanlah omong kosong, dan ia bisa membuktikan ucapannya dengan pil yang ia bawa ini. Setelah melihat pil milik Cui, semuanya pun menjadi terkejut, salah satunya adalah Chu Yunyun, ia tahu pil ini, bertanya, bukankah ini adalah pil yang diminum kakek sebelumnya? Di sisi lain, Chu Huige juga tahu pil Cui ini yaitu pil batu merah, dan sesaat ia melihat pil batu merah ini, ia pun juga terkejut, bertanya ke Cui, dari mana kau mendapat pil ini? Mendapat pertanyaan, Cui pun dengan santai hanya menjawab, berkata jika ku bilang kalau pil ini buatanku, apakah kau akan percaya? Mendengar jawaban Cui seperti ini, tentu Chu Zonggu tidak percaya, dan ia berkata ke Cui, ini mustahil. Secara Xiaomanku saja butuh usaha keras untuk dapat 3 pil. Lalu bagaimana dengan kau? Cui sendiri tidak ingin debat panjang akan hal ini, dan ia hanya berkata ke Chu Zonggu, jika kau tidak percaya, kenapa kau tidak bertanya ke Lin Xiaoman, siapa yang menjual pil ini? Chu Zonggu pun kemudian bertanya ke Lin Xiaoman, Xiaoman beritahu kami, dari mana kamu mendapatkan pil ini? Mendengar pertanyaan, Lin Xiaoman menjawab, ia dapat pil dari Tuan Lin. Sementara Lin Xiaoman menjawab pertanyaan, saat ini terpampang sebuah lembar kertas, dan selembar kertas ini adalah bukti transaksi pil antara Cui San dan Lin Xiaoman.
Dan Cui sendiri kemudian, dengan adanya bukti transaksi ini, ia berkata ke Lin Xiaoman, sungguh terlalu, kau menulisnya sendiri, kau tak akan menyangkalnya bukan? Dalam hal ini, Lin Xiaoman sendiri hanya berkata ke Chu Zonggu, Zonggu, aku melakukannya untuk kesehatan kakekmu, aku tidak membohongimu untuk tujuan lain. Namun meski Lin Xiaoman sendiri sudah mengatakan hal ini, Chu Zonggu sendiri sudah keburu emosi, dan karena ini ia pun langsung menampol Lin Xiaoman, tanda ia sungguh marah. Dan kepada Lin Xiaoman, Chu Zonggu kemudian berkata, mulai sekarang hubungan kita berakhir, dan sekarang cepatlah segera pergi dari keluarga Chu. Mendapat perlakuan seperti ini, Lin Xiaoman pun hanya bisa menangis, dan tidak mengira situasinya akan jadi seperti ini, dan untuk selanjutnya, ia pun segera pergi dari keluarga Chu. Dan saat ini, kembali ke Cui. Setelah situasi kembali tenang, Cui pun bertanya ke semuanya, baiklah, untuk hutang ini, keluarga Chu tidak akan menolak membayar 3 miliar bukan? Mendengar ini, Chu Zongfei pun menjawab, Cui, apa kau bercanda? Bukankah hal baik jika cucu membantu menyembuhkan kakaknya? Jadi bagaimana bisa kau meminta uang? Apalagi, kakek sangat membutuhkan pil ini. Tapi kau justru mau mendapat untuk darinya, kau sangat tidak berbakti. Dari ucapan Chu Zongfei ini, Cui sendiri hanya berkata, memang benar, lagi pula aku bisa menyelamatkan kakek, tapi apa yang bisa kau lakukan selain menggonggong seperti anjing? Sontak saja, dari ucapan Cui ini, Chu Zongfei merasa tersinggung, membalas, dasar kau hanya beruntung, tapi faktanya akulah yang paling membawa manfaat bagi keluarga Chu. Ucapan Chu Zongfei ini juga didukung oleh Chu Zonggu, berkata ya, kali ini saudara Fei telah melakukan investasi besar untuk keluarga, dan ini adalah kontribusi yang sangat besar. Cui pun menanggapi ucapan Chu Zonggu, berkata sungguh kebetulan, aku juga berinvestasi baru-baru ini, bagaimana jika kita lihat siapa yang dapat menghasilkan lebih banyak uang? Dari ucapan Cui kali ini, Chu Zonggu yang mendengarnya, ia justru tertawa, bertanya jangan bercanda kau, potensi tanah seperti apa yang bisa kau lihat dengan kondisi miskinmu ini? Cui sendiri sementara minum segelas wine, ia hanya menjawab dengan santai, aku berinvestasi tanah di distrik Anjiang, dan menurutku, ini akan sangat menguntungkan. Sesaat Cui mengatakan ini, Chu Zonggu yang mendengarnya, ia pun spontan tertawa dan bertanya sinis ke Cui, distrik Anjiang, kau sungguh berinvestasi di tempat sampah seperti itu? Nada sinis ini pun juga diucapkan oleh lainnya, berkata sepertinya keluarga Chu kita masih membutuhkan Zongfei untuk mengambil alih dan ia lebih baik dari Cui. Namun justru Chu Yunyun kali ini berpikir berbeda, dan di dalam hatinya ia berkata bukankah kita semua keluarga? Jadi sebenarnya tidak perlu bicara seperti itu.